insyaallah. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat, sayyidi ahli al-ardi was samawat, sayyidina wa maulana Muhammad ashrafil bariyat, wa ala alihi wa ashabihi al-anjumil qadat wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah kajian tadabbur Quran Masjid Nurul Huda yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 131 di halaman mushafnya nomor halaman 99, nomor ayat 131. Kita mulai renungan Al-Quran dan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Para jamaah dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ataupun ikhwan dan akhwat yang menyimak melalui media sosial Masjid Nurul Huda di mana saja berada, waffaqanallahu wa iyyakum limardatillahi ta'ala wa mahabbatih. Tema besar kajian tadabbur Quran pagi hari ini hakikatnya sejatinya adalah wasiat Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran seluruhnya berisi wasiat-wasiat Allah. Artinya pesan-pesan penting Tuhan yang Tuhan pesankan melalui firman-firman-Nya, dan kita sebagai hamba-Nya dituntut untuk mengaplikasikan dan menunaikan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. 30 juz, 114 surah, isinya adalah kalamullah, firman Tuhan dan pesan-pesan dari Tuhan. Namun ada lebih kurang 10 ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan pesan penting ini dengan menggunakan redaksi wasiat. Jika Al-Quran berisikan seluruhnya pesan-pesan penting Allah, maka pesan-pesan dalam lebih kurang 10 ayat ini adalah pesan-pesan penting yang sangat penting. Artinya pesan ini jangan sampai dilalaikan, jangan sampai diabaikan, dan aplikasikan, laksanakan pesan penting ini. Jika seluruh Al-Quran pesan penting, maka pesan penting ini sangat penting. Karena apa? Redaksi dalam pesan penting ini menggunakan kata wasiat. Kemudian di antara pesan-pesan penting, sangat penting ini, yang akar katanya menggunakan kata wasiat, dalam Al-Quran masih dibagi dua lagi. Sebahagian menggunakan kata ausa yusi, dan yang kedua wassa yuwassi. Antar keduanya ada perbedaan makna, sekalipun akar maknanya, asal maknanya sama, yaitu pesan penting. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi kata wassa yuwassi, ini pesan penting yang diinginkan Allah berulang-ulang, perlu untuk diingatkan, dan berulang-ulanglah untuk dilaksanakan. Dari 10 ayat ini ada 5 ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan kata wassa. Contohnya yang terdapat dalam Al-Quran suratul Baqarah, Al-Quran surah Asyura, dan yang pagi ini kita renungkan yaitu Al-Quran suratul Nisa.
Apa itu pesan-pesan maha pentingnya? Kita dengarkan, simak firman Allah tabaraka wa ta'ala. Quran surah An-Nisa 131, Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan hanya milik Allah, hanya kekuasaan baginya. Apa itu? Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa saja yang ada di langit-langit ini, wal ardi, dan bumi, itu seluruhnya milik Allah. Allah yang berhak untuk menguasainya, Allah yang berwenang untuk mengaturnya. Apa itu? Segala apa yang ada di langit-langit dan bumi. Dari bergeraknya satu yang bergerak, diamnya benda yang diam, bertiupnya angin yang bertiup, mengalirnya air yang mengalir, deru ombak yang berderu. Setiap gerakan yang ada di langit-langit dan bumi, itu sang pemiliknya ialah Ia saja, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, walaqad wassayna, dan sungguh nyata telah kami pesankan, telah kami wasiatkan. Siapa yang Allah wasiatkan? Alladzina, orang-orang, utul kitaba, yang mereka telah diberikan kitab Allah. Alladzina utul kitaba, orang-orang yang telah menerima kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Apa saja? Yang paling kita kenal adalah suhufnya Ibrahim, Tauratnya Musa, Zaburnya Daud, Injilnya Isa. Di seluruh kitab-kitab tersebut yang Allah turunkan kepada mereka, umat terdahulu, Allah telah sampaikan pesan. Kemudian wa iyyakum, orang-orang yang Allah berikan kitab sebelum kalian, kata Allah, begitupun wa iyyakum, kalian sekarang ini. Ya, saya Anda yang mendengarkan dan membaca ayat ini, ya, para ulama-ulama terdahulu, sahabat-sahabat Nabi, semua hingga akhir zaman nanti. Ini arah pembicaraan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa iyyakum, begitupun juga kalian. Apa pesannya? Perhatikan ini. Pesannya Allah kepada orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Alkitab kepada mereka. Sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum kita, begitupun kepada kita Allah arahkan pembicaraan ini. Apa wasiatnya? Anittaqullah. Oh, pesannya tuh. Anittaqullah. Pastikan oleh kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat takwa. Oh, makanya wasiat ini lihat diulang-ulang dalam setiap khutbah Jumat. Betul nggak? Tidak ada khatib yang berdiri berkhutbah Jumat kecuali usikum wa nafsi bitaqwallah. Kan begitu ya? Baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Semua. Makanya saya katakan ketika Allah gunakan kata wasiyah, wasayna, ini pesan yang berulang-ulang dan mesti diulang-ulang supaya orang tidak lengah dan tidak lalai. Makanya di antara rukun khutbah Jumat, wasiat takwa. Lalu apa itu hakikat takwa? Nah, ketika Allah perintahkan kita untuk apa? Anittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Lalu apa itu takwa? Kata takwa dalam bahasa Al-Quran itu diambil dari akar kata wiqayah. Waqa, yaqi, wiqayah. Ah tuh.
Itu namanya apa? Takwa. Lalu berubah timbangan katanya dari waqayaki wiqayah menjadi ittaqa yautaqi ittiqaan takwan. Apa itu wiqayah? Wiqayah artinya tameng pelindung. Kalau bapak, pak, adik-adik, mas, kalau lagi ada demo tuh polisi biasanya bawa apa tuh? Hah? Perisai, tameng. Itu dalam bahasa Arab namanya wiqayah. Lalu kata ittaqa yattaqi taqwa tadi ay ittakhadha wiqayah. Mengambil dan menggunakan perisai. Pelindung. Nah, arti takwa menjadikan ittaqullah artinya jadikan Allah sebagai perisai hidupmu, perisai dirimu dari apa? Juga dari murkanya Allah. Makanya Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menyebutkan bahwa takwa itu sebuah definisi yang begitu agung. Terangkum dari dua pesan daripada definisi takwa itu. Apa yang pertama? Yang pertama, alla yaraka maulaka haitsu nahaka. Alla yaraka maulaka haitsu nahaka. Apa itu takwa? Jangan sampai dirimu terlihat oleh Allah. Jangan sampai kelihatan oleh mata pandang Allah. Nah, ayo coba. Kira-kira mata pandang Allah luas enggak? Kenapa? Karena dia pemilik langit dan bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Karena dia sang pemilik langit dan bumi, maka dia selalu mampu untuk melihat apa saja benda atau apapun yang lain yang bergerak di atas langit-langit dan bumi, bahkan hingga perut bumi sekalipun. Iya, Allah Maha melihat. Oleh karena kata Al-Ghazali, takwa itu berupaya, berusaha, jangan sampai tampak atau kelihatan di hadapan mata Allah kita sedang berada di suatu tempat, berada di suatu waktu yang saat itu Allah tidak suka. Bahkan Allah melarang kita berada di situ, di waktu itu, dan melakukan perbuatan itu. Itulah makna takwa. Jadi ada rasa dalam diri, rasa diawasi selalu oleh mata Allah, oleh penglihatan Allah. Kalau seorang kerja di bawah pantauan CCTV, bagaimana kira-kira? Jaga-jaga kan? Wah, ini CCTV-nya yang udah 360 derajat ini. Semua sisi akan tampak di hadapan CCTV. Pastilah jaga-jaga diri. Pastilah dia memprotek dirinya dengan sesuatu. Jangan sampai kelihatan oleh mata kamera. Lalu bagaimana dengan mata pemilik langit dan bumi? Inilah takwa, jamaah hadirin hadirat sekalian. Maka sekiranya ada keinginan diri untuk berbuat durhaka kepada pemilik langit dan bumi, atau ada ajakan dari luar diri kita mengajak kita untuk apa? Membuat atau melakukan pelanggaran, maksiat, durhaka kepada pemilik langit dan bumi, maka coba renungkan. Kalau ada hasrat ingin bikin dosa, jawab. Atau ada ajak orang lain berbuat maksiat, jawab. Baik, saya mau ikut sama ente bermaksiat. Saya mau mengikuti keinginanmu untuk durhaka kepada Tuhan. Namun dengan catatan, kita cari tempat, cari waktu yang Allah tidak mampu melihat kita. Nah itu. Kira-kira di mana itu?
Ada nggak tempat? Pak, ada nggak tempatnya? Yang nggak kelihatan gitu maksudnya. Mau bikin dosa, ya nggak ada. Kenapa? Karena semua yang ada di alam semesta, langit dan bumi, itu Allah pemiliknya, maka Allah mampu melihat semua yang ada di atas permukaan langit dan bumi. Maka itulah makna takwa. Ada timbul kesadaran hati, kesadaran jiwa kita, nggak bermaksiat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti melihatnya. Itulah makna takwa yang pertama. Yang kedua, kata Al-Ghazali, takwa itu an la yafqidaka wa an la yafqidaka haitsu amaraka. Yang kedua dari definisi takwa kata Al-Ghazali, berusaha, berupaya jangan sampai tidak hadir. Kalau tadi jangan sampai kelihatan, ini jangan sampai tidak kelihatan. Jangan sampai kita tidak berada di satu tempat, di satu waktu yang saat itu Allah Subhanahu wa taala senang, suka, bahkan perintahkan kita berada di situ di waktu itu dan melakukan hal itu. Itulah maknanya apa? Takwa yang kedua. Ini contohnya pagi hari ini kita dipanggil melalui suara muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo datang ke sini, ke rumah Allah yang bernama Nurul Huda. Panggil al-muadzin. Itu artinya apa? Artinya hayya 'alas shalah. Ayo ke sini, tunaikan salat yuk. Hayya 'alal falah. Mari ke sini, kemari. Jemput kesuksesanmu. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih utama, lebih baik dari hanya sekedar tidur. Dipanggil kita. Panggil ke sini. Nah, itulah takwa. Jangan sampai ketika ada salat berjamaah ditunaikan di Nurul Huda, kita tidak kelihatan atau tidak hadir atau absen dari mata penglihatan Allah. Di antara jamaah yang berbaris, mana hambaku fulan ini kalau nggak ada ini? Oh, dia tidur di rumah. Itu namanya orang yang tidak bertakwa. Tapi ketika ada hadir di sini, masya Allah, ini hambaku. Yang lain orang enak tidur, dia berangkat ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tuh. Lalu tadi mau sholat, Ustadz kita, imam kita infokan bahwa ada kajian tadabbur Quran. Diharapkan semua jamaah bisa hadir. Tuh. Sekarang nih ada kajian tadabbur Quran. Apa itu tadabbur Quran? Mengkaji, merenungkan ya ayat-ayat yang kita baca dari Al-Quran. Itu namanya tadabbur Quran. Ini duduk di sini hingga syuruk, satu hal yang disuka oleh Allah. Bahkan diperintahkan oleh Allah. Bahkan baginda Rasul memberitahukan tempat ini saat ini disebut dengan Riyadul Jannah, taman surga, tempat kita mengambil tiket meraih kafling di tanah surga yang nanti, yang abadi itu, yang akan datang nanti. Tempat ambil tiketnya di sini apply-nya. Nah, takwa jangan sampai ketika ada program seperti ini di Masjid Nurul Huda, kok kita nggak hadir, kok kita absen. Nah, orang yang tidak hadir di masjid seperti ini, gambaran bukan orang bertakwa. Itu maksudnya. Jelas ini, jamaah? Anittaqullah. Tapi kalau ada orang yang tidak mau melaksanakan wasiat Allah, tidak mau ia untuk bertakwa kepada Allah, bagaimana? Orang ini ingkar, orang ini nggak terima, nggak mau untuk bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah? Wa in takfuru. Kalau kalian tidak mau
bertakwa? Wa in takfuru, jika kalian tetap ingkar, tidak mau mendengar perintah ketakwaan diri kepada Allah, gimana kira-kira? Apakah Allah rugi? Allah beritahukan, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sungguh Allah itu pemilik langit-langit dan bumi. Ya, Allah pemilik langit-langit dan bumi. Jika kalian ingkar pada Allah, tidak mau mendengarkan perintahnya, bahkan melanggar aturannya, tidak mau bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? Allah nggak rugi, karena langit-langit dan bumi ini milik Allah. Wa kanallahu ghaniyan hamida, dan Allah itu maha kaya, nggak butuh sama yang lain. Lalu perintah Allah kepada kita untuk bertakwa bagaimana? Itu kembali kepadamu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian mau mendengarkan perintah Allah, mau mengikuti wasiat Allah, anittaqullah, itu kebaikan akan kau nikmati sendiri balasannya. Begitu sebaliknya, kalau kau tidak mau bertakwa, bahkan takfuru, ingkar kepada Allah, itu merupakan keburukan dan kejahatan, dan itu pun akan kalian nikmati balasan dari kejahatan yang kalian perbuat tadi. Allah ghaniyan, Allah tetap maha kaya, tidak membutuhkan ketakwaan kalian. Kalian yang membutuhkan ketakwaan diri, kalian yang memerlukan kebaikan yang kalian perbuat sendiri. Kalian itu mestinya menjauhi hal-hal yang buruk terhadap kalian. Dengan apa? Mengikuti wasiat Allah, anittaqullah. Karena Allah, wa kanallahu ghaniyan hamida, Allah tetap terpuji, Allah nggak akan rugi, yang rugi diri kita sendiri. Jelas ini? Inilah dari pesan Allah di ayat 131. Bahkan di ayat 132 Allah kembali ulang pemberitahuan dari Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayo bertakwalah kepada Allah. Karena kalau kalian yang bertakwa, kalian yang rugi. Kalau Allah pemilik langit-langit dan bumi, wa kafa billahi wakila. Jamaah, yang namanya takwa itu satu amalan perbuatan yang sejatinya dengan bertakwa kita menguasakan, mewakilkan segala urusan hidup kita kepada Allah. Karena Allah dalam surah lain, surah At-Talaq, memberitahukan, wa may yattaqillaha, siapa orang yang mau melaksanakan wasiat Allah dengan bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan, Allah akan berikan untuknya segala macam solusi, jalan keluar terbaik dalam hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, Allah selalu berikan jalan keluar, siapkan untuknya jalan keluar, jadikan untuknya jalan solusi hidup di mana saja. Allah berikan kemudahan. Kemudian Allah berikan rizki untuknya dari segala arah yang dia tidak kira. Tuh, dibukakan solusi hidup, ya, lalu diberikan rizki, ya, dari arah, tempat, waktu yang tidak terkira. Allahu Akbar. Inilah gambaran orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang bertakwa, ia mewakilkan, menguasakan segala urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu bagaimana kalau orang masih nggak mau juga bertakwa? Allah mampu menghilangkan mereka dari permukaan bumi dan Allah gantikan lagi kelompok baru, generasi baru yang mau bertakwa kepada Allah. Betul? Iya. Ini ayat 134, ayat 133 Allah berfirman, "Iyasha yudhibkum." Iyasha yudhibkum, sekiranya dia Allah mau berkehendak, yudhibkum, ia mampu Allah menghilangkan kalian, menghapuskan kalian, menghabisi kalian dari permukaan langit dan bumi ini. Wa ya'ti bi akharin, dan Allah akan datangkan lagi generasi baru, masyarakat baru yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ala dzalika qadira, dan Allah, ya Allah sangat mampu melakukan hal itu. Ingat ini. Kita kira-kira mau masuk kelompok atau generasi yang mana? Generasi yang bertakwa kepada Allah ataukah generasi yang dihapuskan jejaknya dari permukaan langit dan bumi, karena Allah mampu melakukan hal itu. Maka dari itu kata Allah Ta'ala, Allah berikan sebuah informasi dan yang viral. Apa kata Allah? Man kana yuridud dunya, siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia, namanya manusia, hidup di dunia, kepengennya punya yang namanya dunia. Allah beritahukan, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Orang yang punya keinginan mendapatkan balasan di kehidupan dunia, maka Allah beritahukan, maka hanya ada di sisi Allah thawabud dunya, balasan kehidupan dunia, wal akhirah, begitupun balasan nanti negeri akhirat. Maka dengan bertakwa kepada Allah, segala keinginan termasuk balasan kenikmatan di kehidupan dunia Allah pasti cukupi. Wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah maha mendengar permintaan hambanya. Allah maha mendengar doa hamba-hambanya. Ingat, kalau mau balasan di kehidupan dunia, minta kepada Allah. Mau balasan indah di akhirat, minta kepada Allah. Karena Allah maha mendengar, basira, dan Allah maha melihat apa yang sebelum terjadi, saat terjadi, dan setelah terjadi. Itulah ilmunya Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat pertama dari 5 ayat wasiat dalam Al-Quran. Yang kedua, kita buka Al-Qurannya, surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf, ayat ke-15, halaman 504. Ada wasiat penting dari Allah buat setiap manusia. Quran Suratul Ahqaf, surah ke-46 ya, ayat ke-15, halamannya di mushaf 504. Kita baca dari ayat 15 dan 16. Ini ngomong-ngomong nggak ada itu ya, Ustaz Jamhuri, nggak ada mic ya buat baca terjemah. Buat baca terjemah ada mic-nya. Ada ketemu halamannya? Ya, baik, kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Allah, ayo dengarkan wasiat yang kedua ini. Wasiat penting dari Allah, wasiat yang sangat penting. Pesan penting yang sangat penting di antara pesan-pesan penting yang Allah ulang-ulang pesan ini dengan firman-Nya, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Perhatikan, Allah berpesan kepada saya dan Anda semua, setiap insan. Ada pesan penting yang mesti dilakukan oleh setiap insan dalam ayat ini. Apa yang pertama? Biwalidayhi ihsanan. Bersikap ihsan terhadap kedua orang tua kita. Bersikap ihsan, diterjemahnya apa? Berbuat kebajikan. Ihsan ini jamaah sekalian mengandung dua perkara. Ihsannya apa? Mengandung dua perkara, definisi. Apa yang pertama? Membalas kebaikan orang lain yang berbuat baik kepada kita. Dengan apa? Dengan balasan yang lebih baik dari yang kita terima dari perilaku baik orang tersebut kepada kita. Ini ihsan. Dahsyat ini. Tidak semua orang mampu melakukan ihsan. Semoga kita termasuk bagian orang yang mampu melakukan perbuatan ihsan itu. Ihsan itu interaksi pada orang-orang sekitar kita. Bila orang sekitar kita berlaku baik pada kita, balaslah dengan hal yang lebih baik. Itulah ihsan. Yang kedua, jika interaksi kita, hubungan sosial kita dengan orang lain mendapatkan perilaku atau perlakuan yang tidak baik, maka ihsan itu artinya membalas perilaku buruk orang lain dengan kebaikan. Allahu Akbar. Ini ihsan. Ihsan, ada orang berbuat baik pada kita, balas dengan perbuatan yang lebih baik dari yang kita terima. Lalu ada orang lain berbuat buruk pada kita, maka balaslah perilaku buruknya dengan kebaikan. Kenapa? Allah beritahukan dalam Quran surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah ada balasan dari perilaku berbuat ihsan kecuali ihsan yang lebih baik lagi dari apa yang dibuat. Allahu Akbar. Ini definisi ihsan kepada sesama manusia. Lalu bagaimana ihsan kepada kedua orang tua? La ilaha illallah. Sama orang lain aja kita disuruh balas perbuatan baiknya dengan
kebaikan yang lebih. Disuruh kita oleh Allah balas perilaku buruk orang lain dengan kebaikan. Loh, memang nggak boleh ya membalas perbuatan buruk dengan hal yang sama? Boleh. Boleh. Iya boleh. Al-Quran memberitahukan hal itu. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan perbuatan buruk itu adalah perbuatan buruk yang sama. Cuma catat ya, yang sama, nggak boleh lebih. Kalau ada orang berbuat jelek sama kita, balas boleh, tapi dengan balasan perbuatan buruk yang sama. Tidak boleh lebih. Kalau lebih dari apa yang mereka lakukan pada kita dari perbuatan buruk, maka itu kezaliman pada orang lain. Itu kebolehan. Tapi ihsan perintah, bukan kebolehan. Kalau tadi membalas perbuatan buruk dengan hal yang sama, itu namanya opsional. Tapi kalau berbuat ihsan, itu tuntutan. Ihsan kepada orang lain. Lalu bagaimana ihsan kepada kedua orang tua? La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita orang-orang yang suka berbuat ihsan kepada orang tua. Jamaah, kesimpulan ihsan kepada orang tua apa sih? Bahasa kita mudahnya, bahasa simpelnya, orang tua nggak ada jahatnya, orang tua kita nggak ada salahnya, yang ada baik semua. Itu ihsan. Itulah orang tua. Orang tua nyakitin kita, omongannya nyelekit, nggak salah. Perlu nggak orang tua minta maaf sama kita? Nggak usah. Itu ihsan. Orang tua kita gangguin kita, apa balasannya? Balas dengan yang baik. Kalau orang lain aja disuruh balas yang baik, apalagi pada orang tua. Bahasa Betawinya, orang tua itu nggak ada salahnya. Bener terus, bener aja, sampai kapanpun juga. Subhanallah, itulah ihsan. Wabil walidaini ihsana wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Nah, untuk kita mampu mengetahui alasan kenapa sih Allah penting banget sampai ngasih pesan-pesan untuk ihsan kepada orang tua. La ilaha illallah. Ini gambarannya kata Allah nih, di antara penyebabnya. Lihat kenapa mesti ihsan kepada orang tua, khususnya ibu dan ayah. Apa tuh alasannya? Nih pertama, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibu ini, ibunda kita, mamah kita, mengandung kita dengan kondisi yang begitu lelah. Kalau bahasa boleh kapok dia. Berat mengandung itu. Sudah mengandung, wa wada'athu kurha. Ketika melahirkan pun, payah. Loh, bukan sekarang ada operasi sesar. Nggak pakai ngeden. Cuma dibelek. Iya, tapi seorang ibu yang mau melahirkan dengan metode sesar, dibedah perutnya, dikeluarkan bukan dari rahim tapi dari mana? Dari perutnya, itu terlebih dulu disuntik anestesi. Betul nggak? Di mana suntiknya? Pantat? Bukan. Di tangan? Tidak. Di mana? Tulang sumsum belakang, tulang punggung belakang ke dalamnya. Itu bekas sakitnya ibu sehari-hari. Enak aja, bisa bertahun-tahun itu bekas sakitnya suntikan itu. Itulah gambaran wa wada'athu kurha. Makanya Allah perintahkan ihsan kepada kedua orang tua, terlebih ibu yang melahirkan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum, ada lagi nih.
wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung hingga melahirkan minimal usia 6 bulan, ditambah masa menyusui hingga penyapihan maksimal 2 tahun, itulah 30 bulan. Itu beratnya. Lagi tidur anaknya pengen nyusu, lagi tidur anaknya pengen empuk. Allah, ini sang ibu. Hingga usia 2 tahun, gendong kanan kiri belakang depan, udah diinang-inang, diindung-indung. Itulah gambaran seorang ibu. Oleh karenanya Allah berikan wasiat biwalidayhi ihsanan, bersikap ihsan kepada kedua orang tua, terlebih lagi walid yang melangsungkan hamil, mengandung dan hingga melahirkan serta menyusui kita. Tuh, ya Allah, sanggup kita? Nggak sanggup dah. Makanya tadi bahasa Arab Betawi, kalau pengen tahu ihsan itu apa, simpelnya itu orang tua, ayah dan ibu kita, bagaimanapun sikapnya terhadap kita, nggak ada salahnya. Karena mereka hanya menginginkan kebaikan untuk kita. Allahu Akbar. Ini wasiat pertama. Lalu ada wasiat yang kedua untuk kita lakukan. Apa itu? Hatta idza balagha ashuddahu. Nah, sehingga ketika seorang insan sampai pada tahapan usia asyuddah, kuat-kuatnya badan. Kapan tuh? Setelah mulai bisa berangkat sampai usia 40 tahun. Itu namanya balagha asyuddah. Itu yang pertama, pesan yang kedua tadi, ketika kita sudah sampai pada usia kuat, si insan ini, bahkan balagha arba'ina sanah, sudah masuk usia 40 tahun. Ketika sudah remaja kuat, terlebih ketika sudah masuk usia 40, ada pesan penting berikut dari Allah. Apa itu wasiatnya? 1, ucapkan doa. Doa, permohonan sambil memahami maksud doa. Apa itu? Ikrar yang pertama, Rabbi. Sudah harus kenal siapa Tuhanku. Ini maksimal usia 40 tahun orang sudah betul-betul mengenal, sehingga ia mampu mengucapkan, mengungkapkan dengan penuh kehadiran hati, penuh kesadaran, Rabbi, wahai Tuhanku, Rabbi, pencipta diriku, Rabbi, pemilik hidupku, Rabbi, yang berikan aku rezeki, Rabbi, yang merawatku, Rabbi, yang memberikan kesehatan padaku, Rabbi, yang menghidupkanku, Rabbi, yang mematikanku, Rabbi, yang berhak mengatur hidupku, Rabbi, Tuhan. Masuk 40 tahun, pastikan semua sudah pada level kesadaran mengenal Rabbi. Siapa itu Rabbi, Tuhanku? Allah Jalla Jalaluh. Lalu kemudian ia berdoa kepada Allah, auzi'ni, Tuhan, tolong bimbing aku Tuhan, tunjukkan aku Tuhan. Untuk apa? An ashkura ni'mataka allati, Tuhan penciptaku, tolong bimbing aku Tuhan, arahkan diriku Tuhan untuk mampu mensyukuri nikmat-Mu. Nah ini, ada orang usia 40 tahun termasuk masih belum kenal Tuhan, PR ini. Belum bisa memohon pada Tuhannya untuk apa? Mohon petunjuk agar mampu mensyukuri nikmat Tuhan. Masalah ini. Lingkungannya apa ini? Tetangganya siapa ini? Hidup di mana dia? Kok nggak kenal siapa Tuhannya? Kok nggak bisa bermohon petunjuk pada Tuhan untuk mampu mensyukuri nikmat Tuhan? Masih lengah, masih lalai, masih jauh dari Tuhan,
padahal usianya sudah 40 tahun. Ini perlunya ada guru murabi, ini perlunya ada bimbingan dan arahan, perlunya dari kecil dikenalkan siapa Tuhan, dari kecil diarahkan untuk mau belajar mengenal agama Tuhan. Bagaimana? Usia 40 tahun belum bisa baca Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usia 40 tahun belum tahu bagaimana tata cara salat yang benar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Ini pesan penting dari Tuhan nih. Bagi setiap insan yang sudah masuk usia 40 tahun, pastikan hal ini sudah berlaku dalam dirinya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai. Tuhan, begitu juga bimbing aku untuk mensyukuri nikmat-Mu dan mensyukuri nikmat kedua orang tuaku yang Kau anugerahkan padaku. Tuh, usia 40 tahun sudah harus mulai kenal hak orang tua agar mampu mensyukuri nikmat Tuhan berupa nikmat kedua orang tua. Ini kan perlu bimbingan, perlu ajaran ini. Kalau anak kita nggak kenal dari kecil, bagaimana bisa mensyukuri nikmat orang tua? Nikmat punya orang tua perlu disyukuri, nggak tahu caranya. La ilaha illallah. Berikutnya, kalau sudah masuk usia 40 tahun, apalagi kesadaran yang perlu ada dalam diri, lalu tertuang dan tampak dengan memohon kepada Allah. Hal yang kedua ini, apa itu? Wa an a'mala salihan tardah. Tuhan, bantu aku Tuhan agar aku mampu beramal soleh yang Kau ridai, mampu beramal soleh yang Engkau merestui. La ilaha illallah. Coba ini, mahal ini doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah. Itu yang kedua. Bagi setiap insan yang udah masuk usia 40 tahun, punya kesadaran untuk bermohon agar selalu mampu beramal saleh yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, permohonannya apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Tuhan, tolong Kau perbaiki. Tuhan, perbaiki untukku Tuhan. Apa yang diminta kepada Allah di usia 40 tahun? Perbaikan apa? Perbaikan anak keturunan. Artinya, minta kepada Allah agar anak cucu kita jadi orang soleh. Allah yang salehkan anak cucu kita, minta wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, masalahnya mungkin nggak orang yang usia 40 tahun, yang masuk usia sudah 40 tahun, berdoa ini kalau dirinya bukan orang soleh? Mustahil. Bagaimana dia mau minta anak cucu yang soleh kalau dia sendiri nggak soleh? Kan begitu. Maka pesan Allah, masuk 40 tahun, itulah pintu gerbang. Seorang mesti berusaha memastikan dirinya menjadi orang yang soleh. Hidupnya sejalan dengan Al-Quran. Aplikasinya sunnah baginda Nabi Muhammad Sayyidul Aqwan. Itu wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian dia berdoa, Tuhan, Tuhan, solehkan untukku anak keturunanku. Bukan hanya aku yang soleh Tuhan, tapi anak keturunanku pelihara dan perbaiki hidup mereka Tuhan. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang soleh. Ingat anak keturunan. Berarti ini orangnya udah punya anak nih. Gambaran usia 40 tahun mesti udah punya anak nih. Supaya doa ini memang teraplikasi dalam hidupnya. Berikut doanya apa? Inni tubtu ilaik. Nah, pesan berikut dari Tuhan, kalau udah masuk 40 tahun, pastikan sudah kembali ke relnya aturan Tuhan. Hidupnya sudah bertaubat dari kelalaian, taubat dari kelaliman
lengahan, taubat dari perbuatan kotor dan maksiat, usia 40 tahun, sebisanya sudah bertaubat. Itu pastikan. Inni tubtu ilaik. Tuhan, sungguh aku bertaubat padamu Tuhan. Aku ingin selalu kembali kepadamu Tuhan. Tidak mau jauh darimu Tuhan. Itu makna inni tubtu ilaik. Wa inni minal muslimin. Dan sungguh diriku ini termasuk golongan orang-orang muslim. Orang-orang yang berpasrah diri, memasrahkan jiwa raganya, seluruh hidupnya, akal pikirannya, hatinya, pendengarannya, penglihatannya, semua dipasrahkan kepada Allah. Inni aslamtu li rabbil alamin. Itu maknanya inni minal muslimin. Nah, doa ini adalah wasiat Allah kepada setiap insan, terlebih yang badannya sudah kuat dan sudah masuk usia 40 tahun. Apa doanya? Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, orang yang sudah melaksanakan, menjalani dua pesan penting Tuhan di ayat 15 ini, yaitu biwalidayhi ihsana, dan mengungkapkan, aplikasikan doa Rabbi auzi'ni, kata Allah di ayat berikutnya, ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang, nataqabbalu anhum, kami terima dari mereka, kata Allah. Allah terima dari orang itu apa? Ahsana ma'amilu. Kalau orang setiap insan mengaplikasikan pesan ayat 15 tadi, kata Allah, Allah janjikan, satu, Allah terima segala amal baiknya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa natajawazu anhum anis sayyiat wa natajawazu an sayyiatihim, kami hapuskan, kami lewati kesalahan mereka. Allahu Akbar. Ya, diterima amal baik, dihapus, dihilangkan amal buruk. Yang ketiga, fi ashabil jannah, dapat jaminan pasti menjadi penghuni surga. Allahu Akbar. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, itulah pesan Tuhan. Pesan Tuhan yang Allah janjikan kepada setiap insan. Mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita orang-orang yang dapat mengamalkan, dapat memahami ayat-ayat suci ini dan mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas? Kira-kira jelas? Ibu, jelas Bu? Alhamdulillah. Bapak jelas semua Pak? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا وأسقامنا ظاهرا وباطنا وسعة لأرزاقنا حسا ومعنى وقضا لحوائجنا الدنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدنا أولادنا أزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وأصحابنا وإخواننا من له حق علينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء الخير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم حبب إلينا القرآن وحبب القرآن إلينا وخلقنا بأخلاق القرآن واجعلنا من أهل القرآن ظاهرا وباطنا يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا رحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. وما أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.